المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات jamaah salat subuh Masjid Baiti Jannati rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat melaksanakan amanah berupa salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita tunaikan amanah ini menjadi ibadah yang diterima Allah. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam iman, istiqomah dalam ibadah, sampai nanti benar-benar kita mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Fatihah. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cerita tentang orang-orang yang selalu mengganggu dan menyiksa Rasulullah SAW, baik dalam penyiksaan secara verbal, ucapan di loilono, maupun secara perilaku atau perbuatan mereka. Jangan mereka dicelak sampai disalah patu. Padahal enak ini. Di sawah batu mengenai fisik bisa berdarah-darah. Di celatu mengenai hati, kalau tidak bisa dibawa mati. Dan ini dilakukan oleh mereka kepada Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin saya ceritakan panjang tentang Abu Lahab. Padahal Abu Lahab ini punya posisi terdekat bagi Nabi. Pertama, Abu Lahab sebagai siapa? Paman Nabi. Yang kedua, Abu Lahab sebagai tetangga Nabi. Ya dulur, ya tomo. Mestinya Nabi ini juga mendapatkan dua perilaku yang baik, Bapak. Gederek, gitu. Tomo. Dia punya hak Nabi itu sebagai saudara, yang kedua sebagai tetangga. Ternyata tidak. Rumahnya itu dempet dengan Nabi, tonggo. Tapi selalu mengganggu Rasulullah SAW setiap berada di rumah. Jadi Abu Bakar itu turun ganggu Nabi ini nggak bisa turun. Bisa tidur kalau melihat Muhammad itu bisa kata ganggu. Ini pertama. Pak Jokowi. Kemudian orang-orang yang biasa menyakiti Rasulullah SAW selagi di rumah, ya Abu Lahab. Ada lagi namanya Al-Hakam bin Abdul As bin Umayyah. Sudah dia palno, mau coy males. Maksudnya ini yang sering menyakiti Rasulullah. Kan ada begini Bapak Ibu. Salah satu bentuk kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasulullah, mencintai apa yang dicintai Allah, mencintai apa yang dicintai Rasulullah, plus membenci apa yang dibenci Allah dan membenci apa yang dibenci Rasul. Jenengan seneng ngombe napa? Ya seneng ngombe biasa. Sedulur niku ngombe khamar, minuman keras. Seneng nggih?
kita sukai itu tiba-tiba dilarang Allah. Di Quran itu Allah menyebutkan bahwa minuman favorit manusia mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman itu minuman keras. Cuman diuji minuman keras itu sebagai apa? Larangan Allah. Makanya larangan minuman keras itu tidak langsung haram, tidak, bertahap. Pertama, biasanya disandingkan dengan judi. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang minuman keras dan judi. Qul fihima ismun kabir. Dikatakan bahwa dua itu, judi sama minuman keras, ismun kabir, dosa besar. Tapi ada manfaatnya. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar dari manfaatnya. Tahap kedua, disamakan dengan perbuatan setan. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Orang beriman, ingatlah judi, khamr, mengundi, tombokan itu rijsum, itu kejelekan dan itu menjadi amal syaitan. Tapi ketika tahu ada hukum bahwa Allah melarang itu dan membenci itu, yang semula kita menyukainya, kita membencinya, itu namanya iman. Kenapa? Kok biar seneng ngombe? Kok saya gak seneng ngombe? Ya biar kamu seneng ngombe, saya kira tetap ngombe. Biar saya kira ST. Karena aku tahu ternyata khamr itu dibenci Allah, dan aku ingin membenci sesuatu yang dibenci Allah, membenci sesuatu yang dibenci oleh Rasulullah, itu iman. Nah, makanya kalau gini, aku benci apa? Aku sih benci Nabi, maksud Allah. Cuma yang tak wajah aja menjadi bukunya ente. Masuk orang-orang yang benci Rasulullah, namanya, itu, gua judulnya apa kalau ngaji? Judulnya ngaji. Uqbah bin Abdul Mu'id ketiga. Ada Abu Lahab, ada Hakam, ada Uqbah bin Abu Mu'id. Yang keempat Adi bin Hamra As-Saqafi. Yang kelima ada Ibnu Asda Al-Khuzali. Makanya kadang-kadang orang itu kalau sudah Arab itu pasti orang alim, Pak. Nah, dianggap alim wabi. Ya, Al-Hakam bin Ashabul As, Ibnul Asda Al-Hudhali. Pokoknya al itu mesti kalau mau Pak, saya mau ini. Mau itu bahasa Arabnya apa? Al-gelemu. Jadi orang itu menganggap bahwa Arab itu selalu identik dengan al. Al itu Bapak Ibu bisa dinisbatkan kepada daerah, bisa dinisbatkan kepada orang tua, bisa dinisbatkan dengan pekerjaannya. Dulu itu ada orang itu pekerjaannya pandai besi. Apa? Pandai besi itu julukannya Al-Haddad. Al-Haddad itu sang pandai besi. Karena dan Habib julukannya Al-Ratib Al-Haddad. Habib Al-Haddad. Ada lagi dinisbatkan kepada daerahnya. Seperti saya ini kalau ada presentasi di luar negeri dengan bahasa Arab, itu MC-nya bilang begini, wal barnamaj al-adiyah al-Qulaimah allati sayutiha fadilatul Ustaz Ahmad Muzaki Al-Andonisi. Presentasi berikutnya akan disampaikan oleh seorang namanya Ahmad Muzaki dari Indonesia. Itu kalau porsinya di luar Indonesia. Kalau dia di Indonesia acaranya dan tahu kalau saya Indonesia diganti, Sayulkiha Fadilatul Ustaz Ahmad Muzaki Al-Jawi. Apa Jawa? Kalau lebih mengkerucut lagi Bapak Ibu, misalkan saya berada di Jawa, langsung
Sayutiha Fadilatul Ustaz Ahmad Muzaki As-Surabayai. Seandainya lebih mengkerucut lagi terakhir Fadilatul Ustaz Ahmad Muzaki As-Samami. Mengarah bingung di Samami. Dan orang Arab itu selalu menyebut bukan namanya tapi nama anaknya. Kalau laki-laki tabe abu-abuan. Kalau saya nama anak saya pertama Muhammad misalnya, saya Ustadz Abu Muhammad. Abu-abuan itu. Bukan namanya tapi abu-abuan. Dan semua yang disebutkan 5 orang tadi Bapak Ibu adalah tetangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 5 tetangga itu, masya Allah, bencinya setengah mati sama Nabi. Membohongi Allah. Tak seorang pun di antara mereka yang masuk Islam selain Hakam bin Abdul As. Jadi ada 5 tetangga yang geding sama Nabi. Semuanya sampai mati tidak ada yang masuk Islam kecuali 1. Dan memang orang-orang seperti ini tuh sering disebut dalam doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal orang itu benar-benar benci sama Nabi, tapi Nabi itu selalu berdoa, ya Allah, berikan hidayah kepada dia, berikan hidayah kepada dia. Pada akhirnya masuk Islam, masya Allah. Pada akhirnya masuk Islam. Seperti Umar bin Khattab itu bencinya setengah mati sama Nabi, tapi didoakan terus sama Nabi. Lah, sahabat itu ditanya nama-nama yang sering disebut Nabi dalam doa itu pada akhirnya masuk Islam. Abu Jahal dan Abu Lahab nggak tahu disebut. Akhirnya mereka sampai mati dalam keadaan musyrik. Jadi mereka itu dari 5 ini yang masuk cuma Hakam bin Abdul As. Dan di antara mereka ada yang melemparkan isi perut seekor domba selagi beliau sedang sholat. Isi perut itu biasanya korbanan sing dibuat tengkali ini loh Pak. Wah boleh kain itu dilempar kepada Rasulullah di saat Rasulullah sholat. Jadi tidak ada penghinaan dan pelecehan terhadap orang lain itu melebihi pelecehan mereka yang dilakukan kepada baginda Rasulullah. Sehingga beliau perlu memasang bebatuan untuk memberi tanda pembatas agar tidak mereka langgar selagi sedang sholat. Berikutnya Nabi sholat dikai waktu. Jangan sampai kalian, maksudnya kalian itu melanggar batasan. Saya sedang ibadah, jadi ganggu. Dikasih batu sebagai tanda. Jika beliau dilempari kotoran-kotoran itu, maka beliau keluar rumah sambil memegangi sepotong dahan. Lalu beliau berdiri di ambang pintu sambil membersihkan seraya berkata, wahai Bani Abdi Manaf, tetangga macam apa kalian ini? Kemudian beliau membuang kotoran-kotoran itu ke jalan. Dilempari kotoran, dibuang. Ibu ini awak dewi Pak ya, semani geger Pak. Sudah dilecehkan seperti ini. Kecuali kalau ada pembalasan ya, Nabi tidak pernah melakukan apa-apa yang merugikan mereka, kok Nabi mendapatkan perlakuan yang seperti itu. Terlebih lagi kebengisan yang bernama Uqbah bin Abu Mu'id. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa suatu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di dekat Ka'bah sedangkan Abu Jahal dan rekan-rekannya sedang duduk-duduk. Nabi salat sing Abu Jahal lan kanca-kancane niku cangkruan nongkrong. Kemudian sebagian di antara mereka berkata kepada sebagian yang lain, delok Muhammad sholat sembahyang itu. Siapa di antara kalian yang berani mengambil kotoran unta yang disembelih di daerah sebelah itu dan meletakkan di punggung Muhammad selagi sedang sholat? Siapa sih belum?
Sapa sing wani mengambil kotoran unta yang baru disembelih. Kotoran unta ini, kotoran unta itu ya kotoran plus jeroannya unta dicampur dari siji. Siapa sih belum? Siapa sih wani? Ya tentu biasanya Abu Jahal itu selalu mengiming-imingi hadiah. Dan waktu itu yang ngacung siapa? Jenenge siapa? Jenenge Uqbah bin Abu Mu'ayyid. Aku Hal Jahal tak budal lalu. Nelek ngontai. Dan dia melaksanakannya. Dia menunggu dan memandang, dan tatkala Rasulullah SAW sujud, maka dia meletakkan kotoran itu, menyiramkan kotoran itu di antara pundak dan punggung Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Asli kalau ini makan terlalu baik. Ya Allah, model robo begini. Dan itu ada ternyata, orang seperti itu ada. Dan kemudian setelah melihat Rasulullah tertimpa kotoran pada saat sujud, mereka tertawa. Jadi ngece. Jadi mereka itu benar-benar melakukan penghinaan secara verbal dan secara kelakuan. Diece Nabi. Mana Nabi itu berkebun sujud itu. Masya Allah. Ini cara Madura ini tahu dia tahu apa saya. Saya carakan. Karena memang menyangkut harga diri Bapak Ibu sekalian. Kemudian dia meletakkan kotoran di antara pundak dan punggung Rasulullah, dan aku hanya bisa mengawasi dan tidak berbuat apa-apa. Siapa tadi ngomong? Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi. Tidak bisa apa-apa. Abdullah masih kecil, remaja. Dia kalau membantu Nabi sosok di peting ambil Abu Jahal siapa kawan-kawan. Andaikan aku bisa mencegahnya, saya lakukan, tapi tidak mampu. Mereka tertawa terbahak-bahak sehingga badan mereka terguncang-guncang mengenai temannya di sampingnya. Saking napa guyune saking cekakan itu, terbahak-bahak itu basa Jawane napa cekakan. Sampai mereka bergoyang-goyang mengenai kawan-kawannya. Itu kan gambaran pengarang kitab ini betapa ejekan mereka dan hinaan mereka kepada Rasulullah sudah benar-benar melampaui batas. Diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Dan saat itu Rasulullah SAW sedang bersujud, tetap dalam keadaan sujud, tidak mengangkat kepala. Sehingga ada putrinya Fatimah datang menghampiri beliau, lalu membuang kotoran itu dari punggung beliau. Diambil Bapak kotorannya. Fatimah masih kecil, putri Nabi. Baru setelah itu beliau mengangkat kepala dan kemudian beliau berdoa. Ini doanya Pak, dan doanya keras didengar oleh mereka. Ya Allah, hukumlah orang-orang Quraisy. Beliau mengucapkan 3 kali, Allah, hukum mereka. Ya Allah, hukum mereka. Ya Allah, hukum mereka. Sehingga mereka mendengar doa itu Pak, membuat hati mereka tersentak. Loh, gimana ya? Karena beliau mendoakan kecelakaan bagi mereka. Jadi doa Nabi yang mereka dengar itu terngiang-ngiang di telinga mereka, sehingga hari-hari mereka itu ketakutan dengan doa Rasulullah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata lagi, sementara mereka tahu bahwa doa di tempat beliau itu pasti mustajab, kemudian beliau menyebut nama-nama mereka. Ya Allah, hukum mereka 3 kali. Ya Allah, hukum mereka. Ya Allah, hukum mereka. Yang keempat ini menyebut nama. Oh, kalau sudah menyebut nama itu, ya Allah, hukumlah Abu Jahal, hukumlah Uqbah bin Rabi'ah, hukumlah Syaibah bin Rabi'ah, hukumlah Walid bin Utbah, hukumlah Umayyah bin Khalaf, dan hukumlah sing terakhir sing ngesok kotoran unta, hukumlah Uqbah bin Abu Mu'ayyid.
didengarkan oleh mereka. Wadah sampai nangar pulang itu misalnya, ya Allah saya doakan sampai yang binasa, kau di sana. Dan mereka itu sebenarnya yakin kalau doa Muhammad itu mustajab. Muhammad doa. Jadi kadang-kadang ada orang itu Bapak Ibu sebenarnya dia punya keyakinan bahwa orang itu benar, tapi karena kebenciannya itu membuat dia bagaimana caranya supaya dia menyakiti. Itu seperti itu. Padahal benar. Makanya susah. Bapak Ibu penyakit yang paling kronis di hati, dan ini menjadi penyakit pokok dan penyakit inti sehingga bisa menjalankan penyakit-penyakit hati yang lain. Penyakit apa? Benci. Wah, ini benci, akal sehatnya hilang. Kebencian membuat dia tidak objektif lagi. Dan sekarang terjadi Bapak Ibu. Makanya diingatkan oleh Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kebencianmu kepada sekelompok kaum itu membuat kamu berlaku tidak adil kepada mereka. Jangan. Kemarin itu saya ditelepon sama nangis-nangis Pak. Nangis-nangis yang menandakan dia susah. Saya jarang kalau ditelepon orang sambil tertawa itu. Ini susah mesti ditelepon. Dan saya juga merasa bahwa tugas saya untuk itu, menghibur mereka dan bisa susah. Lebih senang ya gak apa-apa, kayak ini ya gak apa-apa. Tapi kadang-kadang aku ngomong, jadi baju di semua. Kadang-kadang. Jadi istrinya melahirkan, kondisinya cacat, jarinya ini separuh. Jadi nggak jangkau seperti ini separuh. Kemudian kelainan jantung dan paru-paru di husada utama. Mana husada utama itu? Karena jangan depannya ya. Shock lah siapa? Padahal di OSG itu tidak ada. Di orang kaya OSG-nya ya canggih, tidak terdeteksi. Bahkan gambar-gambar itu yang ditunjukkan foto-fotonya menunjukkan jari-jarinya itu sempurna, lengkap. Jantungnya juga tidak ada masalah. Ternyata pada saat operasi lahir kok berubah. Jadi antara data di OSG dan dia keluar itu berubah. Terus dia tanya kepada saya, gimana ini Pak Yai? Apa ini? Aku jawab mengatakan apa? Tapi kan tidak boleh saya ngomong ke aku. Paling tidak saya, ini benar-benar ketetapan Allah, tidak bisa. Padahal cerita dia berargumentasi kalau dia di dalam kandungan itu aman-aman saja, ibunya juga aman, anaknya juga. Terus saya tanya, dokter yang menangani itu bilang apa? Dia bilang, ini adalah kasus kedua di Indonesia. Kasus kedua di Indonesia. Antara hasil OSG sama luar itu berbeda. Dalam konteks apa? Fisik yang terdeteksi terutama. Kalau ini kan bisa dideteksi. Ya. Kalau kasusnya itu sering, misalnya lahir itu dilihat kok ada burung manuk emprit itu, ketok. Ternyata nggak ada, tadi wedok itu biasa. Ini terus dia bertanya, apa boleh Pak saya minta dokter Pak, dia disuntik mati saja. Loh, inilah pikiran manusia. Bisa jadi anak yang tidak diharapkan kelahirannya, karena kelainan fisiknya itulah yang menjadi jalan keselamatan kedua orang tuanya. Dan bisa jadi anak-anak yang menjadi kebanggaan orang tuanya dengan kesempurnaan fisik itu justru menjadi jalan terjerumusnya orang tuanya. Hati-hati Pak Samuel. Tidak ada Allah itu bikin rencana kecuali itu pasti ada tujuan. Tapi tidak enak di hati Pak. Ya nopo nih Pak. Tidak enak di awal tidak apa-apa. Berdoalah kepada Allah agar kamu bisa mencintainya
dari awal. Kalau dari awal orang itu tidak mengharapkan kelahirannya, sampai muncul kebencian kepada anaknya, nanti itu anak itu sumpah itu. Makanya janganlah kebencianmu kepada seseorang itu menghalangi kamu untuk berbuat baik kepada mereka. Harus benci, masalah aneh. Sampai orang itu benar gak bilang benar, disalah terus ya karena kebencian. Terus saya doakan semoga Allah Ta'ala menjadikan hatimu sabar, ikhlas, dan tidak ada sedikit pun kamu punya berpikir bahwa Allah mentakdirkan anak ini lahir dengan takdir yang salah. Enggak, benar, terimohon, semoga hatimu mencintai. Siapa tahu ini jalan keselamatan dunia akhirat. Siapa tahu anak yang seperti ini nanti mengangkat derajatmu di hadapan Allah. Wangi tangan. Gitu ya Pak? Iya. Ini baru saya tenang Pak ya. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum. Aku batin. Suwun doa. Repot musuh. Iya e-commerce gitu. Buatan Pak. Ya, saya kan juga manusia Pak. Masa gak awalnya ngomong gak ngaji ya. Buatan ngomong batin. Ngomong itu sampean. Nggak perlu uangnya disampaikan no. Kata sebut jeneng wong juga sebut jeneng. Itulah Bapak Ibu. Termasuk kalau ada perbedaan pandangan. Saya berkali-kali mengatakan orang hidup beragama, apalagi kemudian urusan dengan mazhab, itu pasti berbeda. Tapi tidak usul, furu', tidak prinsip, tapi cabang. Yang penting dia melakukan amalannya benar. Jangan dibenci Pak. Beda pendapat jangan membenci. Kalau sudah membenci selalu menyalahkan. Demi Allah, orang yang selalu menyalahkan itu bukan karena yang disalahkan itu salah, tapi di hatinya ada bilur-bilur kebencian. Oh, bilur-bilur itu. Misalnya karang-karang dede bilur-bilur itu. Ya Allah. Baik, saya lanjutkan. Jadi karena didoakan oleh Rasulullah dan Rasulullah menyebut nama mereka ketakutan Pak. Contohnya Rasulullah mengatakan begini, demi diriku di tangannya, walladzi nafsi biyadi. Aku telah melihat sendiri orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah itu menjadi korban di dalam sumur saat perang Badar. Semua yang disebut Nabi Pak di dalam doa tadi, Jahal, Uqbah, Syaibah, Walid, Umayyah, Uqbah, semuanya tewas bongkok dalam perang Badar. Dan mereka tewasnya tragis. Itu disaksikan oleh Abdullah ibn Mas'ud, demi Allah, saya menyaksikan orang-orang yang disebut Rasulullah SAW dalam doanya, mereka semuanya tewas dalam perang Badar. Padahal perang Badar itu sekian tahun setelah peristiwa itu. Salah satu contoh yang didoakan namanya Umayyah bin Khalaf. Tahu Umayyah bin Khalaf? Seorang juragan yang sering menyiksa Bilal bin Rabah. Itu bencinya setengah mati sama Nabi. Setiap kali Umayyah ini melihat Rasulullah SAW, langsung mencela Rasulullah, langsung mengumpat tentang dirinya, sampai akhirnya turun ayat di dalam surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Itu turun gara-gara seorang namanya Umayyah bin Khalaf. Humazah itu artinya orang yang mencela orang lain secara belak-belakan, itu humazah. Dan itu dialamatkan kepada siapa? Umayyah bin Khalaf. Dengan melontarkan kata-kata kotor, dan biasanya dia melotot matanya. Orang itu kalau sudah menghina kan mesti melotot. Wah, jenenge Umayyah ini memang meripati untuk mendulur. Saya pernah nonton film itu, digambarkan Umayyah itu memang matanya selalu melotot. Nah, kalau saya ini kok melotot ya mungkin turunannya ada ini. Umayyah bin Khalaf ini. Humazatil lumazah. Kalau humazah tadi orang yang mencela secara belak-belakan. Kalau lumazah
humazatin lumazah itu artinya mencela orang lain secara sembunyi-sembunyi. Jadi kalau mencela terang-terangan namanya lumazah, kalau sembunyi-sembunyi namanya lumazah. Saudara Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf tak jauh berbeda dengan Uqbah bin Abu Mu'aid. Suatu kali Uqbah mengintip di dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendengarkan bacaan Al-Quran dari Nabi. Tatkala tindakan ini didengarkan dan diketahui Ubay langsung menyindir dan mengejeknya. Lalu dia meminta agar Uqbah meludahi wajah beliau. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Uqbah ternyata benar-benar melakukan perintah itu. Diludahi wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dito nih Bapak Ibu. Enten mboten itu sing wani nih, mboten enten. Wong ngaku itu dhewe kudu mutak. Kudu mutak. Kan enten yang niku mau jenenge ngamukan di sepeda motoran nang embong, ngamukan gawe helm rokok. Sepeda motor itu dihalang-halangi becak, ngamuk Pak. Becak itu didol. Gak ono gawe helm rokok. Jadi itu balik nang lainnya. Kayaknya ada itu kuwi. Jadi sampeyan iki dadi wong ya, tapi sampeyan coba dhisik. Tapi nek ning ngono nggih masker niku. Masker itu nek kula sih wajar Bapak Ibu, masker itu sehari ganti 3 kali lah. Setiap hampir mau ceramah ya ganti. Enten konco Masya Allah 3 bulan baru ganti. Ini masker medis ya nggak bisa dicuci. Betul. Ya apa itu aroma itu. Tapi kalau masker kan ada orang itu pengajian, saya diminta maskeran terus. Ustaz nanti tolong maskeran terus ya. Oh iya Mas, siap. Nah biasanya kalau pengajiannya 1 jam ya otomatis kan ya, harus dibuang Mas setelah itu Pak. Kalau enggak begitu saya pingsan Bapak Ibu, kena racun dari abab saya sendiri tadi. Ubay bin Khalaf sendiri meremukkan tulang belulang hingga hancur. Lalu menaburkan menurut arah mata angin yang berhembus ke arah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Akhnas bin Syariq As-Saqafi termasuk orang yang menyakiti Rasulullah sampai kemudian Al-Quran memberinya 9 sifat yang menunjukkan keadaan dirinya. Apa? Wala tuti kulla halafin mahin hammazin masya'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin athim utullin ba'da dhalika zanim, dan seterusnya. Surat Al-Qalam ya, surat Nun itu ayat 10 sampai 13. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah dengan hina, banyak mencela, yang kian hari kian menebar fitnah, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas dengan dosa, yang kasar, yang kaku, dan selain itu mereka masyhur dan terkenal dengan kejahatannya. 9 sifat yang disindir Allah di dalam Al-Quran. Dan kadang-kadang Abu Jahal juga mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendengarkan Al-Quran, kemudian dia beranjak dan pergi. Tapi dia senang dengan bacaan Nabi, tidak mau beriman kepada Nabi. Bapak Ibu, inilah hidayah. Ini dia mahalnya hidayah. Makanya setiap saat kita berdoa kepada Allah, ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah berikan saya hidayah, berikan kami hidayah. Mahalnya hidayah. Hari ini banyak sekali orang-orang yang justru ilmunya banyak, katanya ilmuwan, kiai, profesor, tapi sebenarnya juga semakin menjauhkan umat dari Allah. Hati-hati, yang disebut dengan ulama itu adalah mereka yang takut kepada Allah, bukan karena mereka ilmunya tinggi. Kemarin ada Pak Sulman Syarif saya ikut, ini sudah mulai diluncurkan Bapak Ibu. Kalau ada istilah online, selama ini kan semuanya online ya Bapak ya, pengajian online, tahlilan online, istighosa online. Sekarang diusulkan sholat jamaah online. Jadi imamnya nanti ijenan, makmumnya nama dewi-dewi. Terus nanti ada khutbah online. Jadi roti ijenan lagi. Saudara, kita Allah. Tapi dia ini nama dewi-dewi.
bahkan nas itu tidak berfungsi lagi. Makanya benar kata Nabi, aku tidak meninggalkan apa-apa kepada kalian kecuali dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Kalian berpegang kepada itu, hidup kalian akan selamat. Makanya Bapak Ibu ngaji, karena tidak mungkin kita berpegang kepada Sunnah dan Quran kalau tidak tahu bagaimana sebenarnya Al-Quran dan Sunnah itu. Ya, kita berlindung kepada Allah dari jalan ulama-ulama su atau ulama-ulama yang jelek, dan kita berharap dipertemukan oleh Allah dengan ulama-ulama yang baik yang bisa membimbing kita ini kepada jalan yang disebut dengan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Demikian Bapak Ibu, saya masih jet lag karena waktu malam itu jam 2 baru tiba di rumah, dan juga mengalami sedikit insiden kemarin. Jadi mobil itu kejatuhan pohon begini Bapak Ibu, sehingga kaca depan itu pecah. Alhamdulillah semuanya penumpang selamat. Waktu aku posisi di Blitar, di Blitar, semuanya baik-baik. Dan setelah sampai di rumah, ternyata ada WA datang kepada saya, karena mobil saya tidak ada yang asuransi Bapak Ibu. Ada WA dari seorang sahabat, nggak tahu cerita dari mana, dia sudah mendengar langsung, Pak Ustadz, saya akan menanggung kerusakan. Bapak tahu dari mana? Pokoknya saya tanggung. Ya ini Pak sahabat sejati. Kalau melong ngaji tapi ngomong terus, mesti nanggung. Bukan berarti terus ngaji gak sahabat sejati, enggak. Justru yang sahabat sejati ini yang mesti ngaji. Saya yakin Bapak, kalau tidak ada yang WA saya menanggung, panjenengan akan siap untuk mendoakan saya. Tidak menanggung mendoakan. Tapi doa itu penting Bapak Ibu, doa itu penting. Ya. Saya setiap kemana-mana kan minta doa, mudah-mudahan lancar, selamat. Baik, insya Allah kita lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang. Semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Al-Fatihah.